Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan materi solusi analisis numerik, bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi di sini saya sudah menyediakan papan tulis. Kita punya sistem persamaan linear, ini adalah dengan 4 variabel, yang mana persamaan yang pertama adalah X ditambah 2Y tambah Z ditambah 2W, ini sama dengan 9. Lalu persamaan kedua adalah 2X ditambah Y min Z ditambah W sama dengan 3. Lalu persamaan yang ketiga adalah 3X ditambah 2Y ditambah Z min W sama dengan 5. Dan 2X minus 3Y ditambah 2Z tambah 3W sama dengan 9. Persamaan ini akan saya tuliskan ke dalam bentuk matriks augmentasi. Sehingga saya akan punya matriksnya, ini adalah 1, 2, 1, 2, 9. Selanjutnya adalah 2, 1, min 1, 1, 3, 3, 2, 1, min 1, 5. Lalu 2, minus 3, 2, 3, 9. Baik, langkah yang pertama saya akan tuliskan, kita akan mengeliminasi ya, kita lakukan forward eliminasi untuk mengeliminasi nilai-nilai di bawah titik pivot. Jadi titik pivotnya adalah titik ini. Di sini. Ini adalah merupakan titik pivot dan saya tuliskan ini adalah R1, ini R2, ini R3, dan ini R4. Maka untuk mengeliminasi titik pivot, yang kita eliminasi atau kita buat nilai menjadi 0 adalah nilai yang saya beri tanda merah ini. Caranya adalah untuk baris kedua, kita akan mengeliminasi, caranya adalah dengan baris kedua, kita kurangi dengan 2 kalinya baris pertama. Lalu baris ketiga, ini adalah kita kurangi dengan 3 kalinya baris 1. Lalu baris 4, kita kurangi dengan 2 kalinya R1. Jadi yang kita pakai selalu R1 ya, karena R1-nya merupakan titik pivotnya. Di sini kita akan mendapatkan matriks yang baru. Nah, matriksnya ini yang pasti baris pertama ini akan selalu tetap ya. Ini pasti 1, 2, 1, 2, 9. Lalu di bawahnya pasti jadi 0. Di bawah angka 1 jadi 0. Ini jadi 0, minus 3, minus 3, minus 3, dan minus 15. Lalu ini juga 0, minus 4, minus 2, minus 7, dan minus 22. Lalu ini jadi 0, ini minus 7, ini 0, minus 1, dan ini jadi minus 9. Nah sekarang, titik pivotnya akan saya ambil di baris kedua. Nah ini ya, ini adalah titik pivotnya. Dan saya akan buat di bawah titik pivot, yaitu minus 4 dan minus 7 ini menjadi 0. Caranya adalah kita kalikan baris kedua, baris ketiga ya, berarti R3, kita kalikan dulu dengan minus 3, lalu kita kurangi hasilnya dengan baris kedua, dikalikan dengan minus 4. Lalu untuk baris keempat, kita kalikan di sini dengan minus 3, lalu kita kurangi dengan baris kedua dikalikan dengan minus 7. Sehingga kita akan mendapatkan matriks yang baru. Matriks yang atas pasti sama ya. Ini tetap 1,
2, 1, 2, 9. Lalu baris keduanya tidak berubah, 0, minus 3, minus 3, minus 3, dan minus 15. Lalu ini 0, ini jadi 0 juga. Lalu jadi minus 6, 9, dan 6. Lalu ini 0, 0, minus 21, minus 18, dan minus 78. Berikutnya kita geser kembali titik pivotnya. Titik pivotnya menjadi yang nilai minus 6 di baris ketiga. Artinya, kita akan eliminasi nilai 21 ini menjadi 0. Tentu, di sini caranya adalah kita kalikan baris keempat, kita kalikan dengan 2 ya. Kita kali 2 di sini. Lalu dikurangi baris ketiga. Ini kita kalikan dengan 7. Karena 21 kali 2 itu 42 ya. Lalu 6 kali 7 juga 42. Maka kita akan mendapatkan nilai yang nolnya. Baik, saya akan buka halaman baru sehingga kita akan mendapatkan di sini adalah bentuk matriks yang terakhir ya. 1, 2, 1, 2, 9. Lalu 0, minus 3, minus 3, minus 3, dan min 15. Lalu 0, 0, minus 6, 9, dan 6. Dan terakhir adalah 0, 0, 0, minus 99, dan minus 198. Ini adalah bentuk matriks terakhir yang kita dapatkan. Maka setelah ini, kita akan melakukan adalah substitusi terbalik ya, atau back substitution. Kita substitusi dari nilai yang diketahui di belakang, yaitu adalah nilai W-nya. Di sini kita dapatkan ya, minus 99W ini sama dengan minus 198. Atau artinya, W sama dengan 2. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk Z-nya di baris ketiga. Di sini nilai Z ya, ini saya akan tuliskan langsung. Ini adalah 6 dikurangi 9 dikali 2 lalu dibagi dengan minus 6. Hasilnya adalah 2. Lalu nilai Y-nya ini adalah minus 15. Ini ditambah 3 kali nilai W-nya, yaitu 2. Lalu ditambah 3 kali nilai Z-nya, yaitu 2. Dan terakhir dibagi minus 3. Ini hasilnya adalah 1. Dan nilai X-nya, ini adalah 9. Dikurangi 2 kali 2. Dikurangi 1 kali 2. Dan dikurangi 2 kali 1. Lalu dibagi 1. Ini tentu hasilnya adalah 1. Sehingga di sini solusinya nilai X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 2, dan W sama dengan 2. Ini adalah jawaban atau solusi untuk soal yang pertama. Lalu untuk soal yang kedua saya juga memiliki sistem persamaan linear dengan 4 variabel, yaitu 5x ditambah 2y ditambah 3z ditambah w sama dengan 3. Lalu persamaan yang kedua adalah 2x ditambah 5y min z ditambah 3 sama dengan 8. Lalu persamaan yang ketiga adalah 3x ditambah 2y ditambah z min 2w sama dengan 0, dan 2x min y ditambah z ditambah 2w sama dengan 1.
Dari sistem persamaan linear ini kita ubah dahulu ke dalam bentuk matriks augmentasinya. Oke, di sini kita tuliskan dalam bentuk matriks augmentasinya adalah 5, 2, 3, 1, 3, lalu 2, 5, min 1, 3, 8, 3, 2, 1, min 2, 0, dan 2, min 1, 1, 2, 1. Baik, di sini adalah titik pivotnya adalah 5. Kita akan lakukan eliminasi untuk 2, 3, dan 2. Maka di sini, untuk baris kedua, artinya R2 dikali 5 dikurangi dengan R1 dikali 2. Lalu untuk baris ketiga, ini artinya R3 dikali 5 dikurangi R1 kali 3. Dan untuk baris keempat, ini adalah R4, kita kalikan 5, lalu kita kurangi dengan R1 dikali 2. Baik, kita akan mendapatkan di sini tentu yang baris pertama ya, itu tetap, itu 5, 2, 3, 1, 3. Di bawahnya ini adalah 0 ya. Ini 0. Lalu kita dapatkan ini menjadi 21 minus 11, 13 dan 34. Lalu ini 0, ini 4, ini minus 4, min 13 dan minus 9. Lalu ini adalah 0, ini adalah minus 9, minus 1, 8, dan minus 1. Lalu kita geser titik pivotnya menjadi yang 21. Maka kita akan buat nilai 4 dan nilai minus 9 ini menjadi 0. Caranya adalah di sini kita kalikan adalah 4 atau sorry R3 ya. R3 kita kalikan 21 ya. R3 kalikan 21 dikurangi R2 dikalikan dengan 4. Lalu yang ini adalah R4. Nah, R4 ini kita biar sama dengan 21 kelipatannya sama KPK-nya adalah 63 ya. 63 artinya 9 ini kita kalikan dengan 7 ya. Ini kalikan dengan 7. Sedangkan 21-nya ini artinya R2 kita kalikan dengan minus 3. Maka kita akan mendapatkan persamaan matriks yang baru. Ini 5, 2, 3, 1, 3. Baris keduanya tetap 0, 21, min 11, 13, dan 34. Lalu ini jadi 0, ini juga 0. Lalu ini jadi minus 40. Kemudian menjadi minus 325 dan minus 325. Lalu baris keempatnya menjadi 0, 0, minus 40, 95, dan 95. Maka kita geser lagi titik pivotnya di sini. Dan kita eliminasi nilai di bawahnya, itu yang minus 40. Nah, untuk eliminasi ini lebih mudah, berarti tinggal R4 dikurangi dengan R3 saja. Sehingga hasilnya di sini saya akan tuliskan kembali. Untuk baris pertamanya tetap ya, sampai baris ketiga. Jadi di sini kita dapatkan 5, 2, 3, 1, 3. Lalu ini adalah 0, 21, min 11,
13, dan 34. Lalu ini 0, 0, min 40, min 325, dan min 325. Lalu ini adalah 0, 0, 0, ini 420 dan 420. Oke, setelah ini baru kita lakukan kembali back substitution. Ini jelas, kita dapatkan nilai W-nya pasti sama dengan 1 ya. Nilai W sama dengan 1, lalu kita substitusikan ke nilai Z-nya. Jadi di sini untuk Z, ini adalah sama dengan minus 325 ditambah 325 kali 1 dibagi min 40 ya. Ini jelas hasilnya adalah 0. Di Z-nya 0, lalu kita substitusikan ke nilai Y-nya. Y-nya di sini adalah 34 dikurangi 13 kali 1, lalu ini langsung dibagi 21. Ini hasilnya adalah 1. Dan nilai X-nya ini adalah 3 dikurangi 1 kali 1, lalu dikurangi 2 kali 1 dibagi 5, ini sama dengan 0. Sehingga solusinya untuk yang kedua ya, kita dapatkan X 0, lalu Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 0, dan W-nya sama dengan 1. Baik, itu adalah solusi apabila kita mengerjakan menggunakan eliminasi Gauss. Berikutnya adalah untuk soal yang harus kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi ini adalah untuk yang Gauss-Jordan ya. Baik, untuk soal Gauss-Jordan, saya punya sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Yang pertama adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 8. Maaf, ini ditambah 2Z. Lalu min X min 2Y ditambah 3Z sama dengan 1, dan 3X min 7Y ditambah 4Z sama dengan 10. Ini kita ubah menjadi bentuk matriks augmentasi 1, 1, 2, 8. Lalu ini min 1, min 2, 3, 1. Ini 3, min 7, 4, dan 10. Baik, untuk langkah pertama, apabila kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka kita harus melakukan normalisasi di baris pertama. Ini kita lakukan normalisasi. Tapi karena berhubung ya, nilai pivotnya, jadi normalisasi itu kita buat nilai pivotnya menjadi sama dengan 1. Jadi berhubung nilai pivotnya itu sudah sama dengan 1, artinya ini sudah ternormalisasi ya. Sudah ternormalisasi, sehingga tidak perlu kita apa-apakan lagi. Jadi yang kita lakukan adalah kita eliminasi. Sekarang kita akan lakukan eliminasi ya. Eliminasi nilai di bawah pivotnya, yaitu nilai min 1 dan 3. Oke, berarti di sini artinya adalah R2 ini ditambah R1 ya untuk melakukan eliminasinya, dan di sini adalah R3 ini dikurang 3 kali R1. Sehingga saya akan mendapatkan di sini adalah bentuk matriks yang baru ya. Ini adalah 1 1 2 8. Lalu bawahnya jadi 0 ya, karena sudah kita eliminasi. Lalu ini hasilnya adalah minus 1, 5, dan 9. Lalu 0, min 10, minus 2, dan min 14. Baik,
Berikutnya kita akan normalisasi baris kedua. Ini baris kedua kita normalisasi, di mana titik pivotnya ini harus kita ubah menjadi 1 ya. Ini kita lakukan normalisasi. Baik, bentuk normalisasinya ini saya akan tuliskan di sebelahnya. Artinya kita bagi dengan minus 1 ya, sehingga nilainya baris pertama tetap ya, 1, 1, 2, 8. Ini jadi 0, ini 1. Ini berubah jadi minus 5 karena dibagi minus 1 dan jadi minus 9. Lalu ini 0, min 10, min 2, dan min 14. Oke, berikutnya kita akan eliminasi nilai di atas dan di bawah titik pivot ini. Ini kita akan lakukan eliminasi sehingga menjadi 0. Karena ujung-ujungnya apabila kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan, kita akan mendapatkan sebuah matriks identitas. Baik, untuk mengeliminasinya tentu di sini adalah R2 ini langsung dikurangi R1. Sedangkan baris ketiga ini adalah R3. Ini harus ditambah 10 kali ini kebalik ya. Maaf, saya kebalik. Ini adalah R1 dikurangi R2 dan ini adalah R3 ditambah 10 kalinya R2. Sehingga kita akan mendapatkan di sini adalah bentuk matriks yang baru. Ini 1, ini jadi 0, ini tetap jadi 2 dan ini jadi 8 tetap. Tidak berubah. Lalu di bawahnya kita dapatkan 0, ini 1, ini tetap masih menjadi minus 5, dan ini menjadi min 9 tetap. Ini 0, ini jadi 0 bawahnya. Lalu maaf, ada kesalahan tadi, saya lupa. Oke, ini berubah ya. Maaf, ini berubah. Yang tidak berubah itu yang baris kedua. Jadi ini 1, 0. Karena kita kurangi dengan R2, artinya ini jadi 7 ya. Ini jadi 7, ini jadi 17. Lalu ini jadi 0, ini 1, ini 2. Oke, langkah selanjutnya kita harus menormalisasi baris ketiga. Nah, ini baris ketiga ya, kita normalisasi. Nah, ini titik pivotnya kebetulan sudah 0, jadi artinya tidak perlu kita normalisasi lagi. Oke, jadi yang perlu kita lakukan di sini, karena sudah ternormalisasi ya, ini kita lakukan adalah kita lakukan eliminasi di sini. Kita akan lakukan eliminasi nilai min 5 dan 7. Caranya tentu ini jadi R2 ya. Ini ditambah 5 kalinya R1. Sedangkan kalau R1, bukan R1, ini jadi R3 ya, karena ini titik pivotnya. Lalu untuk R1, ini artinya R1 dikurangi 7 kalinya R3. Maka kita akan mendapatkan di sini adalah matriks augmentasi yang baru. Ini jadi matriks identitas. Jadi 1, 1, 1 ya. Ini 0, 0. 0, lalu ini adalah hasilnya menjadi ini 3, ini 1, dan 2. Sehingga otomatis kita bisa tahu bahwa X sama dengan 3, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2. Ini adalah untuk pembahasan soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, di sini saya memiliki sistem persamaan linearnya adalah 2x ditambah y ditambah 3z ini sama dengan 5. Lalu berikutnya adalah min 2y ditambah 7z sama dengan 7, dan 3x ditambah 4y ditambah 5z sama dengan 8. Oke, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriksnya.
Ini adalah 2, 1, 3, 5. Lalu karena tidak ada suku X-nya, maka dia jadi 0. Ini jadi min 2, ini 7, ini 7. Dan 3, 4, 5, 8. Baik, langkah pertama, kita akan normalisasi. Normalisasi baris pertama. Ini kita normalisasi. Artinya kita bagi ya. Kita bagi dengan 2. Dengan angka 2 ya. Sehingga si pivot ini menjadi 1. Oke, saya akan tuliskan untuk normalisasinya. Ini jadi 1. Lalu ini adalah 0,5. Ini 1,5 dan 2,5. Kemudian ini masih tetap ya. Ini 0, min 2, 7 dan 7. Lalu ini adalah 3, 4, 5, 8. Baik, langkah selanjutnya kita lakukan eliminasi. Eliminasi di bawah titik pivotnya. Karena yang nilai ini ya, ini sudah 0 ya. Jadi kita tidak perlu eliminasi lagi. Yang perlu kita eliminasi adalah yang di baris ketiga saja. Artinya di sini adalah R3 dikurangi 3 kali R1 ya. Sehingga saya akan punya persamaannya ini 1, 0,5, 1,5, 2,5. Ini tetap 0, min 2, 7, 7. Ini 3. Sorry, ini jadi 0. Lalu ini jadi 5, 1, dan 1. Nah, langkah berikutnya kita normalisasi baris ke-2. Ini kita normalisasi, kita bagi ya, kita normalisasi. Artinya kita bagi dengan minus 2 nilainya. Untuk baris pertama ini tetap ya, tidak berubah, masih tetap. Ini 1, 0,5, 1,5, dan 2,5. Lalu ini jadi 0, ini jadi 1. Lalu 7 dibagi 2,5. Sorry, 7 dibagi minus 2. Itu hasilnya adalah minus 3,5 dan minus 3,5. Lalu ini 0, ini 5, 1, dan 1. Oke, kita lihat di sini, baris ketiga. Baris ketiga ini kebetulan sudah ternormalisasi ya. Baris ketiga ini sudah ternormalisasi karena nilai pivotnya sudah sama dengan 0. Sudah sama dengan 1 ya. Jadi kita tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Yang perlu kita lakukan adalah kita eliminasi. Sekarang kita maaf, di sini berikutnya ini bukan normalisasi tapi kita eliminasi ya. Kita eliminasi dulu adalah baris ini. Baris 1 di atas pivot yang kedua. Ini kita eliminasi sehingga hilang di sini. Jadi untuk baris pertama tentu ya ini adalah R1 dikurang 0,5 kali R2 dan baris ketiga adalah R3 dikurangi 5 kalinya R2. Maka kita akan dapatkan persamaan yang baru, matriksnya adalah ini 1, ini tentu 0 ya, karena sudah kita eliminasi. Lalu ini jadi 3,25, dan ini jadi 4,25. Lalu ini 0, ini 1, ini tetap minus 3,5, dan minus 3,5. Berikutnya ini jadi 0, ini juga 0. Nah ini menjadi 18,5 dikurangi jadi 18,5 juga. Nah, baru kita lakukan adalah normalisasi baris ke-3. Nah, ini kita normalisasi. Kita bagi dengan
18,5. Oke, saya tuliskan di halaman berikutnya. Ya, sehingga di sini hasilnya adalah ini 1 ya, udah 1, ini udah 0, ini tadi 3,25, ini 4,25, ini 0, ini 1, ini minus 3,5, dan ini adalah minus 3,5, lalu di bawahnya ini adalah 0, 0, 1, 1. Nah, berikutnya kita eliminasi ya, nilai yang di atas pivotnya. Ini kita eliminasi nilai minus 3,5 dan 3,25. Ini artinya adalah R1 dikurangi 3,25 kali R3. Dan yang ini adalah R2. Ini ditambah 3,5 kali R3. Sehingga akhirnya kita akan mendapatkan sebuah matriks identitas, ini 1, 1, 1, dan hasilnya adalah 1, 0, 1 ya. Sehingga jelas di sini adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 1. Oke, baik. Itu kurang lebih ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan solusi analisis numerik menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Sampai jumpa pada pembahasan tugas berikutnya.